Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul 'azim. Jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kehadirat ilahi Rabbi. Maksudnya apa? Dalam kehidupan kita selalu mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Balasan bagi orang-orang yang dalam hidupnya didasari keimanan dan ketakwaan, maka padanya akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta dijauhkan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya ini diberikan umur panjang yang barokah, rizki yang barokah, sehingga apa? Kelak kita diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah memberikan petunjuk dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berinfak di waktu lapang atau sempit, dan orang yang mampu menahan amarahnya, serta orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang muhsinin. Dari kandungan kalam Allah yang saya baca, bisa kita ambil mutiara hikmah untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah. Apa yang pertama? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'. Berinfak, orang-orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit. Ini menjadi petunjuk bagi umat Islam untuk melakukan amalan soleh, besar ataupun kecil, manakala diniati karena Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan pada catatan amal kelak di hari yaumil hisab.
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang tersebut mempunyai kekayaan yang melimpah ruah karena dinahkodai dengan iman dan takwa, maka hartanya ini dipahami sebagai amanah. Amanah ini manakala dibuat di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meningkatkan derajat orang tersebut. Karena apa jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang berjuang di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya, dengan jiwa raganya, itu a'dhamu darajatan indallah, pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul faizun, orang-orang yang selalu berjuang di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwa raganya, orang tersebut akan menuju pada keberuntungan, kebahagiaan. Maka mari kita diberikan amanah berapapun itu, kita niat nawaitu, masukkan lewat kotak infak. Untuk apa? Untuk memperjuangkan syiar Islam. Sekarang ini perangnya bukan perang fisik, tetapi berupa perang syiar, memakmurkan masjid. Bagaimana kita ini ringan melangkahkan kaki untuk iktikaf di masjid. Orang itu kalau sudah mau iktikaf, otomatis dia cinta untuk sholat berjamaah. Ditarik, dikasih bumbu-bumbu supaya masjid ini semakin orang itu paham agama. Ada pengajian dengan membuka kitab tafsir Al-Quran, bisa sunnah-sunnah Rasulullah, digali terus Islam ini supaya apa? Kita banyak menebar kebaikan di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala ini lewat sektor manapun. Mampunya dengan harta, lewat hartanya. Mampunya lewat tenaga, maka berjuanglah lewat tenaganya. Lewat kebersihan. Mampunya dengan suara yang merdu, ada adzan iqamah, bersegeralah untuk menjadi seorang muadzin. Ini salah satu kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Kelihatannya sepele, tetapi itu bernilai yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, banyak harta, jasmaninya kuat, tidak pernah sakit, tetapi tidak ada dasar iman dan takwa, tidak didasari keimanan kepada Allah, tidak didasari tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan jabatannya, dengan jasmaninya, digunakan untuk sombong, untuk ujub, untuk riak. Maka model-model seperti ini itu sama halnya dengan Fir'aun, sama halnya dengan Abu Lahab. Maka sangat jelas sekali akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bagaimana akhlaknya Abu Lahab, Fir'aun itu bagaimana. Jika seseorang didasari kecintaan kepada Allah, dinahkodai dunianya ini dengan iman dan takwa, semangat diajak berjuang. Akhlaknya Nabi itu. Tetapi sebaliknya, didasari nafsu, angkara murka, serakah,
Maka dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kekuatan fisiknya digunakan untuk sombong laksana Fir'aun dan Abu Lahab. Naudzubillahi min dzalik. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita ini ikut andil di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari sektor manapun, mari kita hadirkan diri kita. Supaya apa? Kita ini menjadi golongan orang-orang yang alladzina yunfikuna fis-sarra, orang yang selalu memberi di waktu lapang ataupun di waktu sempit, orang yang menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi saudaranya. Ini yang pertama. Yang nomor dua, supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lewat wal kadhiminal ghaid, mampu menahan amarah. Malaikat tidak ada amarahnya, tetapi manusia luar biasa modelnya. Model-modelnya itu banyak sekali. Maka kita kembali kepada tuntunan kita, uswatun hasanah kita. Siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanage amanah, di emosional dimanage oleh Kanjeng Nabi itu menjadi kekuatan kesabaran, kekuatan keteguhan iman, kekuatan lebih menebarkan kasih sayang. Nabi Muhammad itu dijuluki ulul azmi, yang kuat kesabarannya, yang teguh keimanannya. Maka dengan kasih sayangnya Kanjeng Nabi masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Bahkan bulan ini merupakan bulan Maulidur Rasul, bulan lahirnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teladani Kanjeng Nabi bagaimana sabarnya. Kata setan, sabar itu ada batasnya. Salah. Karena janji Allah, walladzina jahadu fina lanadiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah, pasti Allah akan memberikan petunjuk baginya. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyertai orang-orang yang muhsin. Pertolongan Allah. Maka ketika kita ini sebagai manusia ada kalanya diuji lewat kesehatan, lewat ekonomi, maka jangan lepas Allah. Kuatkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, kuatkan sholatnya, kuatkan kumpul orang-orang yang salih, kuatkan i'tikaf kita, karena dengan itu Allah akan memberikan petunjuk bagi kita. Naudzubillahi min dzalik, seseorang yang diuji oleh Allah, sakit misalkan, ekonominya turun, melepas sujudnya, maksudnya melepas sholat, tidak mau silaturahim kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang salih, orang-orang yang ahli ibadah, malah lari kepada kemungkaran, judi online, zina, ataupun kemungkaran-kemungkaran lainnya. Ini bukan mendapatkan pertolongan dari Allah, tetapi dia akan terbelenggu oleh syaitan, menutupi hatinya, sehingga apa? Cahaya-cahaya Allah tidak akan masuk pada hatinya. Yang diinginkan hanya kepuasan, mengikuti kemungkaran, mengikuti nafsu. Yang lebih berbahaya, pada saat itu Allah mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Sudah kondisi sakit, banyak hutang, lari pada kemungkaran, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Su'ul khatimah, naudzubillahi min dzalik. Mati yang tidak diridhoi oleh Allah, mati dengan petunjuk yang tidak baik. Naudzubillahi min dzalik.
Ini pentingnya kita memanajemen emosional. Maka innallaha ma'as sabirin, ini benar. Punya Allah Subhanahu wa taala menyertai orang-orang yang sabar. Ini benar. Tidak ada batasnya orang sabar. Kalau dalam ilmu IPA itu laksana pir, ujian itu ibarat pir dikasih beban. Nah, kemudian beban ini semakin pirnya itu nempel, tatkala dia akan melepas beban itu, maka beban ini akan jauh terpentalnya. Begitu juga dengan orang yang beriman, ketika diuji kesehatan, diuji ekonomi, semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka akan semakin kuat jaringan kita di hadapan Allah, sehingga Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, baik dari tetangga, bahkan tetangga tidak nyaut, disautkan jaringannya oleh Allah, langsung orang-orang yang jauh datang padanya. Ini masyarakat muslim harus yakin kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Sehingga akhlak yang kedua supaya kita dicintai oleh Allah, manajemen amarah emosional ini harus kita manage menjadi manajemen hati yang latif, yang sabar. Dan yang terakhir, wal afina anin nas, menjadi seorang yang pemaaf. Ya Allah, indahnya orang yang menjadi pemaaf itu. Karena apa? Dia akan ringan pada lisannya mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Tidak hanya istighfar pada lisannya saja, tetapi dia akan memahami kita ini banyak salah dan lalainya, menangis, meneteskan air mata. Banyak sekali orang membaca istighfar tapi tidak mampu menggali makna hakikat dari istighfar. Manakala kita mampu menggali istighfar itu, nangis, merendeng diri kita. Pada saat kita mengucapkan astagfirullahaladzim, menetes air mata. Kalau kita ini sudah lembut di hadapan Allah, pasti orang tersebut juga lembut di antara saudara-saudaranya secara hubungan sosial. Dihina, difitnah, maka dia tidak fokus pada hinaannya, tidak fokus pada komentar netizen yang menjatuhkannya, yang memfitnahnya, tetapi dia lebih fokus untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya netizen-netizen yang hasud, yang iri ini segera diberikan pintu hidayah untuk taubat oleh Allah. Enak, akhirnya plong. Pikiran ini langsung ringan, nggak grundel. Tetapi kalau jiwa kita ini nggak pemaaf, grundel, mangkelan, emosional, sampai-sampai itu dampaknya orang yang emosional nggak mau menjadi seorang pemaaf, dampaknya dia bisa stroke, darah tinggi, naudzubillahi min dzalik. Maka daripada itu, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, untuk menjadikan kita dicintai oleh Allah, tambahi dalam kehidupan kita 3 akhlak. Yang pertama, mari kita berkontribusi di jalan Allah dari sektor manapun yang bermanfaat. Yang nomor 2, amarah kita ini selalu kita gembleng menjadi yang latif, yang lembut, yang sabar. Yakin sabar itu tidak ada batasnya, dan yakin sabar itu akan membawa pertolongan dari Allah. Dan yang ketiga, kita menjadi seorang yang pemaaf. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dan selalu dibimbing oleh Allah untuk beramal soleh. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbirham wa anta khairur rahimin.